Ustadz, jawab pertanyaan tadi. Ini kan bicara soal ria dalam beribadah yang bisa menimbulkan rasa mungkin iri yang tidak yang terasa lah dengan orang-orang yang belum mampu pergi ke sana, belum mendapatkan panggilan dari Allah. Tapi kan banyak Ustadz, ada beberapa orang yang posting dia buat konten lagi di Tanah Suci, terus ujung-ujungnya ada sebuah kalimat, aku doakan semoga kalian yang menyaksikan video ini bisa segera dipanggil Allah ya ke Tanah Suci, amin, misalkan gitu. Itulah yang saya katakan, berdoa jangan di medsos, berdoa jangan di status, sibuk betul itu Tuhan mau baca statusnya, ya kan? Maka berdoa, kalau betul tulus mau mendoakan, mestinya ketika dia tawaf, atau ketika dia sholat, atau ketika dia selesai sholat, dia doa, ya Allah, mudah-mudahan semua pengikut-pengikut saya di Instagram saya, yang mendoakan saya sehingga saya bisa sampai sini, ya Allah balapangkan rezekinya, mudahkan kakinya datang ke sini. Itu doa jelas tulus di depan Baitullah. Tapi kalau di status, itu lebih kepada, konten, lebih kepada untuk menunjukkan, ini loh saya. Ya, boleh enggak? Boleh, tapi dalam agama hal seperti itu akan sia-sia. Bukankah hal sia-sia itu dilarang? Sebaiknya dihindari yang sia-sia. Kalau betul tulus mau mendoakan orang, doakan ketika sholat, doakan ketika dia tawaf, jangan di status. Ya. Kalau misalkan kita datang ke Tanah Suci, terus kan banyak orang berfoto-foto Ustadz. Ya. Itu nggak boleh diposting sama sekali, atau nggak boleh diposting tapi let post jangan ketika kita lagi di Tanah Suci? Boleh tidak posting. Ada larangan untuk post, cuma kan apa faedah? Nah, kalau dia fotonya ada konten yang dakwah di dalamnya, misalnya dia foto Baitullah, ya, lalu dijelaskan di situ Baitullah ini ada 4 sudut. Ya, rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Hajar Aswad, dia jelaskan di situ. Itu tidak ada masalah. Kenapa? Dia ada ilmu di dalamnya. Bukankah ketika kita mempost, men-share sesuatu informasi kan minimal ada ilmu yang didapati di dalam situ. Misalnya seorang mubalik, dia kemudian bikin konten, ya. Kata, jamaah saya ada di depan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini mesti dijelaskan begitu. Itu tidak ada apa-apa. Karena orang yang menyaksikannya adalah orang yang ingin mendapatkan ilmu dari situ. Tapi kalau konten-kontennya hedon, apalagi istri-istri pejabat yang menggunakan dana-dana publik, dana-dana dari dari pajak rakyat, lalu dia glamor di situ, tidak ada usahanya yang lain, kan menimbulkan sakwa sangka. Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat? Misalnya ada apa sih yang tadi disebut itu pesohor, ya kan? Ya, tahu-taunya kan sudah pengalaman. Ada pesohor yang tadinya menikah dengan sangat mewah, tahu-taunya rampok ratusan triliun. Dan jangan sampai sepitu, nanti besok-besok kau sudah pamer-pamer ini, tahu-taunya kau masuk dalam kelompok orang-orang yang gratifikasi, ya, masuk dalam kelompok orang-orang yang money laundering. Lebih baik datang ibadah betul-betul mensucikan diri. Yang selalu saya istilahkan, pinjam istilah almarhum guru saya Zainuddin Nemset, orang pergi Tanah Suci itu diharapkan dia membawa pakaian kotor di Tanah Suci, dia laundry, dia cuci bersih-bersih, bersihkan semua kotorannya, pulang ke Tanah Suci, pulang ke tanah air, bawa pakaian yang sudah bersih, harum, rapi. Itu yang diharapkan. Datang ke sana betul-betul labbaik Allahumma labbaik, datang untuk menjawab panggilan Allah, memperbaiki diri, mensucikan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan rukun keislaman kita. Tidak mesti kita publish semua, tidak mesti semua kita post, pamer apa yang ingin dicapai seperti itu. Karena kita mau dapatnya itu adalah pahala dari Allah ya, bukan pujian dari orang ketika kita beribadah. Ya, pahala itu rahasia Allah. Nah, berapa nilainya biarlah Allah yang tahu. Nanti ketika ya Allah mana pahalaku 2024 saya pergi haji, kata malaikat, dia pergi bikin konten. Mudah-mudahan kita jangan sampai itu, kalau jangan sampai seperti itu kalau nanti dipanggil Allah ke Tanah Suci. Ustadz, agak miris Ustadz, ada saat ini kita dengar bahwa puluhan warga negara Indonesia yang begitu ingin sekali menginjakan Tanah Suci, yang begitu ingin sekali melaksanakan ibadah haji, mereka ketipu. Mereka berangkat ke sana, ada yang klaim, oh ini Haji Foruda, tapi ternyata mereka diberangkatin pakai visa ziarah. Itu kan banyak banget tuh yang ngaku-ngaku ini, mungkin ada yang bayar mahal, ada yang ngaku-ngaku ini yang haji yang luar biasa itu.
Yang pertama, kalau dia tahu itu tipu-tipu, tentu dia haram. Kalau dia bersekutu dalam penipuan, asariku pisarusari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Tapi kalau dia betul-betul tertipu, dia tidak tahu, yaitu Allah akan mentolilirlah seperti itu. Nah, tapi tidak cukup dengan keinginan, tapi harus disertai dengan ilmu. Saya kira di Republik Indonesia ini setiap kecamatan ada kantor urusan agama. Nah, semestinya sebelum mendaftar di kampung-kampung itu konsultasi ke kantor urusan agama. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama itu punya program 5 pasti. Ya, pasti visanya, pasti hotelnya, pasti tiketnya, pasti izin travelnya, pasti penerbangannya. Nah, ini dulu. Jadi ketika daftar dia harus tahu. Nah, bagaimana orang-orang kampung? Disitulah fungsinya kekeluargaan, disitulah fungsinya pemerintah desa. Ya, kalau dia tahu warganya ada yang mendaftar untuk haji, apalagi haji plus atau haji non pemerintah, itu mesti pemerintah mengambil alih, memperhatikan setingkat kepala desa, memperhatikan di mana dia daftar, dia hadir mengayomi rakyatnya. Polisi kalau dia tahu ada di situ travel yang masuk, sosialisasi, mesti polisi proaktif. Ini ada izinnya tidak? Supaya apa? Melindungi masyarakat dari kegiatan penipuan. Tapi kan mereka banyak yang mungkin nggak tahu juga kan, mereka diiming-iming, oh bisa berangkat cepat nih, tapi mungkin bayarnya lebih mahal, taunya pakai visa ziarah. Disitulah pentingnya penyuluh agama yang ada di Indonesia. Di seluruh wilayah Republik Indonesia ini ada penyuluh agama. Itu mestinya minimal kalau sudah tahu masuk musim umroh, musim haji, penyuluh agama ini menggunakan mimbar-mimbar Jumat untuk menyampaikan ini loh kriteria orang-orang yang tertipu, travel penipuan, begini-begini kriterianya. Karena kalau masyarakat niat baik tidak disertai dengan pengetahuan, ya biasa tertipu. Kita lihat di medsos kan banyak kasihan pada akhirnya tertipu. Nah, kalau sudah tertipu begitu kasihan, mau dilapor polisi sudah susah, lapor pun tidak kembali duitnya. Ditahan pula di sana ya itu nggak bisa berangkat ke sana selama 10 tahun di boykot ya. Itulah fungsinya pemerintah hadir, ada penyuluh agama. Itulah fungsinya para kita ini, para yang tahu seperti saya, pendakwah, menyampaikan ketika manasik haji, manasik umroh. Ustadz, sebelum kita bicara soal apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita mau ibadah haji atau mungkin suatu saat kita mau pergi umroh, kita tuh cukup penasaran sebagai edukasi juga kepada masyarakat. Biasanya mereka-mereka yang ketipu dengan ibadah haji tapi pakai visa ziarah itu modusnya apa sih yang dipergunakan sama mungkin si pemberangkatnya, sebutlah mungkin bahasa awamnya travel agentnya? Ya, pertama lihat dulu travel itu ada izinnya apa tidak. Maksudnya gimana ada izin? Itu kan travel harus ada izin dari pemerintah. Izin haji. Izin haji plus namanya. Nah, ketika jamaah atau masyarakat pergi daftar, itu dulu yang ditanyakan. Ini cabang apa bukan? Buka cabang pun itu tidak sembarang. Nah, sekarang banyak travel di kampung hanya pasang poster pelang cabang Das Atlatif. Saya sering jadi korban. Oh iya. Orang tahu, Ustadz ada travel tak di sini, ada cabangnya enggak? Saya bilang enggak pernah ada di situ. Ya ada foto tak di sini. Pasti penipuan. Juga di Facebook juga kadang-kala begitu. Ustadz, guru kita Ustadz Abdul Somad juga sering digunakan namanya dan fotonya untuk menjual umroh bersama Das Atlatif. Padahal saya enggak tahu. Nah, ketika ada seperti itu, sudah tahu mesti langsung tanya kepada Kementerian Agama, dalam hal ini perpanjangan tangannya di kantor urusan agama tingkat kecamatan atau kepala desa atau polsek. Ya, nah itu kemudian para mubalik, penceramah, ketika ada di kampung itu haji, kan biasanya ada manasik haji, manasik umroh, inilah disampaikan. Sampaikan kriteria bagaimana tata cara biasa orang tertipu, supaya masyarakat yang awam ini bisa dapat pengetahuan. Dan sekarang paling gampang mendapat pengetahuan soal tipu-tipu muslihat ini karena ada medsos. Ya, kita bisa lihat, oh ini modusnya. Biasanya modus itu murah dan aku bisa cepat gitu ya. Bisa cepat. Biasanya modusnya seperti itu. Oke. Nah, Ustadz, satu lagi, apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita misalkan berangkat ibadah haji ataupun umroh misalnya? Dua hal. Pertama fisik. Karena ibadah haji itu umroh itu ibadah fisik. Beda ibadah sholat. Ibadah sholat itu ada bacaannya. Ketika mbaknya ruku membaca Al-Fatihah, so pasti salah. Ketika tahayat membaca doa kunut itu pasti salah. Tapi haji umroh tanpa bacaan pun sah. Oh ya. Ya, itu makanya biasa kalau saya manasik, saya anjurkan kepada jamaah, ya doa tidak mesti bahasa Arab.
kan ada biasa dipegang itu buku. Iya, banyak ya kan? dibawain buku. Bawa buku, tiba-tiba kesenggol, jatuh bukunya. Dia cari, ternyata salah sambung. Yang tadinya dia baca doa halaman 9, dia lanjutkan halaman 13. Salah lompat kan? Nah, doa itu tidak mesti bahasa Arab. Boleh dia berdoa seperti ini, ya Allah, aku mohonkan kepadamu seperti apa yang dimohonkan oleh Rasulullah. Ya Allah, aku menghindar kepadamu seperti apa yang pernah dihindari oleh Rasulullah. Boleh. Bahkan boleh doa paling praktis, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya. Nah, coba lihat prakteknya kalau Mbak pergi tanah suci. Coba lihat orang tawaf, baca doa sapu jagat aja dibimbing. Rabbana, Rabbana, atina, atina. Nah, kau sudah hafal, ngapain lagi kau ikuti ustadzmu? Ustadzmu juga belum tentu sama apa yang kamu mau. Maka saya ketika membimbing jamaah, begitu tawaf, ayo tawaf pertama kita sikir-sikir kepada Allah, sudah itu berdoa, silakan berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena doa saya belum tentu sama doa jamaah saya. Ya. Nah, kemudian fisik. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan soal apa yang paling penting? Pengetahuan apa misalnya di hotel, pengetahuan tentang budaya orang di sana, pengetahuan tentang tempat-tempat berdoa. Di Masjidil Haram itu ada 13 titik yang ustajab berdoa. Di antara 13 titik itu ada lagi 3 yang utama. Di antara 3 lagi itu ada lagi yang terutama, yaitu multazam. Itu mestinya mereka tahu. Sayang sekali orang pergi tanah suci ini lebih sibuk mempersiapkan HP-nya, lebih sibuk mempersiapkan oleh-oleh, daftar oleh-olehnya. Saya ini sering dapat jamaah, belum sampai ke masjid sudah tanya, Ustadz di mana beli emas Dubai? Saya bilang doa dulu. Ya, nah, saya salah satu lagi yang selalu saya anjurkan di jamaah saya, ketika ke tanah suci usahakan jangan terlalu sering pegang handphone. Mbak, tahu enggak apa maknanya itu melempar 3 jumrah ketika kita haji? Kalau nggak salah, menghindari godaan setan, yang lempar setan itu ya? Melempar 3 jumrah itu simbol permusuhan abadi antara setan dengan manusia. Itu kan ketika sejarahnya itu kan, ketika Nabi Ibrahim mau sembelih anaknya, setan berkata, Ibrahim, anakmu lagi lucu-lucunya, masa kamu mau potong? Ibrahim lempar, tak. Gagal goda Ibrahim, dia datang ke istrinya Siti Hajar. Hajar, kau tahu? Dilempar juga Siti Hajar. Gagal ke Siti Hajar, setan, dia datang ke Ismail. Ismail dia lempar lagi. Itulah yang menjadi melempar 3 jumroh sekarang. Itu simbol bahwa kita ini beribadah perlu napas panjang. Kenapa sih mesti 3 tugu? Kenapa 1 tugu 7 batu? Kali 3, 21. Kenapa tidak langsung 63 batu? Kenapa tidak 1 kali 63 batu? Allahu Akbar, tak 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 tak. Itu simbol pesan moralnya, melawan setan itu perlu napas panjang. Ketika nyetor setan sudah mulai konten, syuting, bahwa kau sudah mulai store, sudah mulai hilang ikhlasnya. Ya, begitu naik bus, ayo, hai guys, kita sudah siap-siap, hilang ikhlasnya. Akhirnya lupa baca doa berangkat. Dia lebih fokus konten. Maka saya selalu anjurkan, kurangi pegang handphone. Kalau bisa matikan, tapi jangan lupa juga tidak bawa handphone, karena ada sesuatu di jalan, tiba-tiba kita mau konsultasi, mau tahu nyasar misalnya, tidak ada alat komunikasi, sudah bawa, tapi jangan selalu diaktifkan, karena itu masuknya setan. Nah, coba kita lagi duduk di masjid. Zaman dulu sebelum ada namanya WhatsApp, sebelum ada namanya medsos, kita duduk itu, saya haji pertama itu kan belum ada itu semua. Duduk kita baca Quran, kita baca, ya. Tapi sekarang ya kita buka WhatsApp, dan yang kita senang itu scroll, masuk sama sesuai hobi. Akhirnya waktu duduk maghrib isya mestinya dipakai untuk berdoa, lebih banyak dipakai untuk di grup. Kalau itu mah nggak usah ke tanah suci, juga bisa di Indonesia, Ustadz, ya sayang ya waktunya. Baik, sebuah pencerahan juga ya buat saya dan juga buat pemirsa TV One. Tapi jangan kemana-mana, kita masih ada tema-tema akan kita bahas bersama dengan Ustadz Dasar Latif sesaat lagi.